Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru. Kali ini pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih pada bab 1 dakwah Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang dakwah Nabi dan hal-hal yang diterima oleh para sahabat ketika mendakwahkan Islam. Kali ini kita akan membahas faktor atau alasan mengapa kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi di Makkah. Kemarin sudah kita bahas bahwa ada yang dikucilkan, ada yang disiksa, dan sebagainya. Tentu ada alasan mengapa kaum kafir Quraisy sampai melakukan hal tersebut. Alasannya diantaranya adalah persaingan merebut kekuasaan. Sebelum Islam masuk, di tradisi Arab sana masih ada sebuah tradisi bahwa sebuah suku yang lemah akan dikuasai oleh suku yang kuat. Di situ terjadi peperangan antar suku. Dan orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad dianggap sebagai pengikut, sehingga mereka khawatir jikalau Bani Hashim ini akan menjadi kuat kemudian merobohkan suku-suku yang lain. Jadi khawatir kalau Nabi Muhammad nanti menyerang suku yang lain. Padahal dalam Islam tidak ada ajaran yang mengajarkan tentang kekerasan. Yang kedua, Islam menghilangkan sistem kasta. Seperti kita ketahui kemarin bahwa di Arab sana dahulu terjadi perbudakan. Bahkan salah satu sahabat mulia yang menjadi muadzin Nabi adalah bekas budak. Nah, Islam menghapus sistem seperti itu. Islam mengajarkan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bagaimana surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi tidak ada sistem perbudakan dan kasta dalam Islam sebagaimana yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam. Ini sangat merugikan karena kaum kafir Quraisy menganggap dirinya orang yang tinggi sehingga mereka takut akan kehilangan kedudukan. Kalau orang semuanya sama, berarti budak-budak yang mereka miliki langsung merdeka sehingga mereka tidak mempunyai pembantu lagi. Alasan yang selanjutnya yaitu karena status sosial. Orang-orang Quraisy menganggap mereka adalah orang yang paling tinggi kastanya, sehingga memandang rendah kaum yang lain, kaum suku selain suku Quraisy. Karena Islam mengajarkan saling menghargai satu dengan yang lain, menghilangkan sistem kasta, maka ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Karena takut kehilangan status sosial, takut mereka tidak dianggap paling mulia, takut mereka tidak mempunyai kedudukan, mereka tidak dihormati sebagaimana yang telah mereka nikmati selama ini. Maka ditentang ajaran Islam. Itu karena Islam mengajarkan persamaan derajat. Islam mengajarkan tidak ada kasta dalam Islam. Alasan selanjutnya yaitu alasan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum Arab adalah penyembah berhala. Tetapi berhala-berhala mereka seperti Alata, Uzza, Manat, Hubal itu dibikin oleh mereka sendiri. Karena Islam mengajarkan menyembah Allah, maka bisnis jual beli Tuhan. Masa Tuhan dijual beli? Jual beli Tuhan berupa Lata, Uzza, Manat, Hubal terhenti. Karena terhenti otomatis
pendapatan mereka berkurang sejak adanya Islam. Maka alasan ini juga menjadi penyebab kenapa Islam ditentang di Makkah. Selanjutnya, alasan yang paling ditakuti oleh kaum kafir ialah takut akan hari berbangkit. Karena apa? Karena menurut mereka bahwa ajaran Islam yang mengajarkan yaumul hisab, yaumul ba'ts atau hari-hari pembalasan amal manusia itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang yang mati akan hidup kembali. Tidak mungkin seorang yang sudah berupa tulang belulang hidup kembali. Sebenarnya itu merupakan pengingkaran karena mereka takut. Mereka sudah melaksanakan kebatilan, jadi otomatis mereka akan mendapatkan siksaan. Jadi karena takut itu mereka ingkar. Tidak akan ada hari berbangkit, kata mereka. Tapi sebenarnya mereka tidak mau mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Demikian tentang faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa Islam ditentang di Makkah. Sekarang kita akan meneladani Nabi dalam berdakwah. Nabi dalam berdakwah merupakan uswatun hasanah. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam berdakwah Nabi menggunakan contoh baik secara lisan maupun tulisan, secara lisan maupun tindakan, mengedepankan akhlak terpuji, tidak memaksakan kehendak, bahkan tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Selanjutnya, Nabi senantiasa bersabar. Kesabaran Nabi ditunjukkan ketika beliau ditentang oleh kaumnya, kaum kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy itu sebenarnya adalah kaum beliau sendiri. Bahkan ditentang oleh saudaranya sendiri. Siapa kemarin? Iya, betul, Abu Lahab. Abu Lahab yang meletakkan kotoran di punggung Nabi. Bahkan bibinya yang bernama Ummu Jamil menyakiti beliau dengan memasang duri-duri di jalan yang dilewati oleh beliau. Selanjutnya yang kita teladani bahwa Nabi Muhammad menganggap pengikutnya sebagai sahabat, bukan sebagai murid atau bahkan bukan sebagai bawahan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kedudukan yang sama di dalam sosial. Tetapi walaupun begitu, para sahabat Nabi tetap menganggap Nabi merupakan insan yang mulia. Karena Nabi mengajarkan sahabat dengan lembut, santun, dengan contoh-contoh yang patut untuk diteladani. Kita lanjutkan bahwa Nabi dalam mendakwahkan Islam tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin. Bahkan mengajarkan sesuatu dengan sangat lembut. Basyiru wala tunaffiru, kata Nabi. Buatlah mereka bergembira, jangan buat mereka lari. Nah, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Tugas kalian membuat kesimpulan tentang faktor yang melatar belakangi kafir Quraisy menentang Nabi serta hal-hal yang dapat diteladani dari kisah dakwah Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.